Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Kak Kamal dari PAUD Institut Jawa Barat. Hari ini Kak Kamal akan berbagi cerita. Nah, ceritanya kemarin Kak Kamal beres-beres mobil pintar. Nah, di dalamnya itu Kak Kamal menemukan sebuah buku cerita yang sangat menarik. Hari ini Kak Kamal akan berbagi ya ceritanya. Nah, ceritanya tentang empat sekawan ya. Petualangan empat sekawan, hadiah misterius buat raja. Nah, tokoh-tokohnya siapa aja sih? Nah, di sini ada Dede, ada Toto, ada Anti, ada Septi, ada Sang Raja, dan juga ini ada tiga sekawan penjahat. Ada Rubaja, ada Baji, ada Jaji. Oke, seperti apa ceritanya? Baik, kita mulai saja. Pagi yang cerah membuka hari baru di negeri Higea. Burung bernyanyi. 2 hari lagi menjelang ulang tahun sang raja. Yeah, kesibukan luar biasa terlihat di kota Higea. 2 hari lagi, pesta ulang tahun Raja Higea akan digelar. Para petani memanen hasil kebun mereka. Para ibu menyiapkan masakan dan buah-buahan segar. Habis ini, kita potong buah nanas ya Bu Noni. Siap Bu Deti, Bu Noni menyahutnya. Kebetulan, 4 sekawan sedang berada di negeri Higea. Hore! Pesta artinya kita makan-makan, kata Toto. Kita harus mendukung supaya acara berjalan lancar, kata Anti. Lalu Septi menjawabnya, nampaknya tak lama lagi pesta akan digelar. Raja Higea berseru, sebentar lagi aku akan berulang tahun. Aku akan mengadakan pesta rakyat yang meriah bagi kalian. Hore! Hore! Rakyat tercintaku! Hore! Hore! Hidup Raja Higea! Rakyat negeri Higea semakin tak sabar menunggu hari spesial itu tiba. Hari yang ditunggu pun tiba. Baginda, terimalah bingkisan sekotak sabun cair antiseptik dari kami, kata Anti. Raja menjawab, terima kasih. Ayo silakan, nikmati semua makanan dan minuman di pesta ini. Kain sutra, kue-kue lezat, buah-buahan, serta sayur mayur hasil panen dipersembahkan bagi sang raja. Bahkan ada sebuah patung lilin yang indah. Terima kasih rakyatku, terima kasih. Lalu keesokan harinya, kukruyuk, kukruyuk, ayam berkokok. Sehari setelah pesta, negeri Higea tampak lenggang. Tidak ada kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Dan ternyata, teman-teman, ada rakyat Higea yang sakit flu, diare, dan gatal-gatal, kata Dede. Aduh, saya pusing. Gatal. Aduh, perutku sakit. Ayo kita tolong dan bantu mereka. Waduh, kenapa ini bisa terjadi? Mereka sakit bersamaan. Apakah penyebabnya juga sama? Mereka sakit flu, diare, dan gatal-gatal. Ketiga penyakit itu berasal dari kuman yang terdiri dari virus, bakteri, dan jamur. Mencurigakan ya. Lalu di sebuah gobuk yang kotor, inilah pasukan Rubaja. Ya, Ruby, Baji, dan Japi. Hehehe. Pasti mereka akan sakit perut. Hehehe. Ayo cepat Japi, tambahkan air kotor itu ke dalam sop yang akan kita jual ke rakyat negeri Higea ini. Hehehe. Di istana Higea, sang raja masih bingung.
Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Atau pasukan Rubaja yang kotor dan jahil itu menyusup ke pestaku? Empat sekawan masih terus memikirkan penyebab wabah penyakit di negeri Hyagia itu. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Anti, Septi, Dede, dan Toto berpikir semuanya. Semua di pesta sepertinya nampak normal. Hei, apakah kalian melewatkan sesuatu? Bagaimana dengan makanan dan minuman di pesta kemarin? Tanya Dede. Empat sekawan segera memeriksa dapur istana. Tut, tut, tut. Semua diperiksa. Satu pembesar tidak mendeteksi adanya kuman. Aku rasa bukan makanan dan minuman penyebabnya. Toto menunjuk ke arah lilin. Hei, itu dia. Patung hadiah buat raja. Pemberian seorang putri di pesta kemarin. Coba aku periksa patung ini, kata Anti. Raja meminta kita untuk menyelidiki siapa pelakunya. Lihat. Benar saja. Bisa saja ini jadi penyebabnya patung yang kotor yang banyak memegangnya. Lalu langsung makan tanpa cuci tangan lebih dulu. Pas, bisa. Ada jejak roda gerobak. Pelaku pasti memakai gerobak itu untuk membawa patung itu. Ayo kita ikuti jejak ini. Empat sekawan mencari jejak-jejak itu. Lalu di tengah perjalanan, Srok! Anti terjatuh. Anti, awas ada lomba. Dede dan Toto tidak sempat untuk menolongnya. Ayo kita bersihkan lukamu dengan cairan antiseptik supaya tidak terjadi infeksi, kata Septi. Terima kasih ya, Anti. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Oke. Nah, sampai tiba-tiba di perjalanan. Hei teman-teman, lihat. Ada gerobak di bawah pohon besar, kata Septi. Tapi tidak ada siapa-siapa di sekitar sini. Bagaimana kita menemukan si pelaku? Kita bawa saja gerobak ini. Ayo. Lalu mereka bertemu dengan pasukan Rubaja. Oh, rupanya kalian di sini. Kalian mau berjualan sesuatu? Hehehe. Ayo mampir. Kalian lapar? Kita siapkan makan di sini. Tidak, terima kasih. Kami mau menanyakan siapa pemilik gerobak ini, kata Anti. Itu gerobak kita. Itu kita nggak tahu. Itu nggak tahu, bukan gerobak kita. Hei, itu kenapa ada gaun dan wig rambut palsu di situ? Septi menanyakan. Dan kenapa itu diambil oleh si Baji? Wah, nggak beres nih. Baji ketahuan. Rasanya aku tahu nih, kata Septi. Gaun merah itu yang dipakai seorang putri di pesta. Pasti seorang pelayan mengenalinya sebagai yang membawa hadiah patung. Sekarang kami tahu, pasti kalian, si Baji yang menyambar sebagai putri itu. Ayo, mengaku saja kalian. Aku ketahuan kita. Pasukan Rubaja tak bisa mengelak lagi. Mereka yang sengaja membawa patung kotor penuh kuman agar siapapun yang memegang akan tercemar kuman dan sakit. Mereka langsung digiring menuju istana Hygieia. Syukurlah mereka tertangkap, kata Septi. Jangan coba-coba kabur kalian ya. Akhirnya 3 sekawan ditangkap dan dibawa ke istana. Dan semoga pasukan Rubaja kapok. Kalian akan dikurung sampai kalian sadar dan tidak mengulangi perbuatan itu, kata raja. Nah, mencuci tangan sebelum makan itu perlu. Bukan begitu, Baginda? Kata Septi. Setuju, kata Dede. Hidup Raja Hygieia, hidup Raja Hygieia, kata Toto. Kata raja, jagalah pola hidup kalian agar sehat dan terhindar dari penyakit. Caranya adalah dengan rajin mencuci tangan. Hidup Raja Hygieia, hidup Raja Hygieia. Akhirnya tamat. Selesai sudah cerita dari Kak Kamal hari ini, teman-teman. Pesan dari Kak Kamal, tetap menjaga kesehatan, ya.
Caranya adalah pakai masker, ya, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan terakhir teman-teman harus rajin cuci tangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.